Sahabatku, pada renungan awal ini, saya ingin mengajak Anda untuk membicarakan satu hal yang sangat penting dalam kehidupan ini, namun seringkali tidak disadari atau dihiraukan oleh manusia. Padahal, jika persoalan ini mampu dipahami dengan benar esensi dan praktiknya, maka kehidupan umat manusia saat ini akan damai dan sejahtera, baik secara moral, spiritual, maupun fisik material. Apakah persoalan yang amat penting dan mendasar tersebut? Persoalannya itu adalah tentang pemahaman kita terhadap kemusyrikan. Apa sesungguhnya musyrik itu? Dalam tradisi dan doktrin agamis, kata musyrik itu dimaknai dengan menduakan atau mempersekutukan Allah. Bentuknya dari kemusyrikan itu seperti menyembah atau menuahkan sesuatu, misalnya pohon besar, patung, batu, keris, dan semacamnya. Kemudian meminta tolong kepada dukun atau orang pintar. Inilah contoh bentuk-bentuk kemusyrikan yang diajarkan dalam tradisi dan doktrin kita selama ini. Ada beberapa ayat di dalam Al-Quran yang menggambarkan betapa Allah amat marah dan cemburu hingga benci kepada hamba-hambanya yang berlaku syirik atau musyrik. Di antaranya dalam surat Al-An'am ayat ke-88 yang artinya itulah petunjuk Allah yang dengannya dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Jika kita ingin merenungi semua aktivitas kemusyrikan yang disebutkan tadi, sesungguhnya aktivitas-aktivitas tersebut hanya akan dilakukan oleh orang-orang bodoh, penakut, dan orang yang tidak memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi kehidupan ini. Tanpa menggunakan dasar firman Allah pun, aktivitas tersebut adalah sesuatu yang tidak diterima oleh akal sehat, sehingga aktivitas yang dikategorikan perbuatan syirik tersebut adalah kebodohan sosial spiritual belaka yang tidak membuat Allah cemburu dan juga marah, atau masih berupa kemusyrikan kecil semata. Di surat lain seperti di surat An-Nisa ayat ke-36, abdilah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang ibu bapa, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang sombong dan membangga-banggakan diri. Kemudian di surat Luqman ayat 13, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberikan pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Di surat An-Nisa ayat 48 dan 116, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu, bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Selanjutnya surat An-Nisa ayat 116-nya, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan sesuatu dengan dia, dan dia mengampuni dosa yang selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya. Kemudian bisa dilihat juga di Al-Quran surat Al-Maidah ayat 72 dan juga surat Al-An'am ayat 151. Lalu apa sesungguhnya wujud dari kemusyrikan itu yang membuat Allah cemburu dan marah besar? Dari segi bahasa, musyrik yaitu orang yang mensyarikati, mempersekutukan, menandingi, atau menduakan Allah. Dengan demikian, orang yang meyakini atau menempatkan sesuatu atau seseorang sebagai sekutu atau tandingan Allah. Tapi kalau kita renungkan, bagaimana mungkin Allah yang maha segalanya dapat ditandingi oleh selain Dia? Untuk menjawabnya, kita harus mengkaji ulang kedudukan Allah bagi alam semesta, termasuk bagi manusia. Surat Al-Fatihah sebagai pembuka Al-Quran dan surat An-Nas sebagai penutup Al-Quran menjelaskan hal tersebut. Setidaknya Allah menjelaskan kedudukan dirinya dalam 3 hal. Yang pertama, kedudukan Allah sebagai Rob bagi alam semesta maupun bagi manusia. Yang dimaksud Allah sebagai Rob adalah Dia sebagai sang pencipta, pengatur dan pendidik alam semesta dengan sifat Rahman dan Rahimnya. Dia mencipta dan mengatur semua ciptaannya menurut sistem hukum yang telah diciptakannya. Dia terlebih dahulu mencipta sistem hukum atau dinnya
sebelum Dia mencipta alam semesta dan umat manusia. Sehingga tatkala alam semesta dicipta, mereka tunduk patuh atau berserah diri kepada sistem hukum yang telah diundangkan olehnya kepada masing-masing ciptaannya atau makhluk, tidak terkecuali manusia. Coba perhatikan surat Al-An'am ayat 164. Berbicara kedudukan Allah sebagai Rob, maka berbicara tentang rububiyah atau aturan hukum Allah, baik yang tidak tertulis, hukum-hukum pada alam, maupun yang tertulis, hukum-hukum pada Alkitab. Tentu saja kumpulan hukum Allah yang tertulis ada di dalam Alkitab, seperti Taurat, Injil, dan juga Al-Quran. Lalu apa hubungannya dengan kemusyrikan? Hubungannya yaitu ketika manusia mempunyai aturan lain selain dari aturan hukum Allah, maka sesungguhnya manusia itu telah berbuat musyrik, telah melakukan perbuatan syirik rububiyah. Mereka telah meyakini, melaksanakan, dan membuat tandingan hukum di luar fitrahnya sebagai manusia. Karena ingatlah, kebenaran sejati hanyalah berasal dari Allah, sehingga hukum di luar hukum Allah adalah batil. Karenanya, siapapun yang memutuskan perkara bukan menurut hukum Allah, maka mereka itulah orang-orang yang kafir, zalim, dan fasik. Seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-Maidah ayat ke-44, 45, dan 47. Hukum atau aturan atau undang-undang Allah sifatnya universal dan tidak pernah berubah. Hukum Allah berlaku bagi segenap umat manusia tanpa melihat tempat dan waktu. Hukum Allah adalah sesuatu yang fitrah bagi kehidupan umat manusia tanpa melihat suku, bangsa, warna kulit, dan bahasa. Sangat berbeda dengan hukum yang dibuat manusia hanya bersifat parsial sesaat dan berpihak pada mereka yang berkuasa dan berduit. Silahkan Anda renungkan kembali firman Allah tentang bentuk kemusyrikan rububiyah ini di surat Ar-Rum ayat ke-30 dan 31. Yang kedua, kedudukan Allah sebagai Malik, Raja atau penguasa. Dia adalah Raja alam semesta, Raja hari kemudian, Maliki Yaumiddin, dan Raja umat manusia, Malik An-Nas. Raja alam semesta, kerajaannya meliputi langit dan bumi, beserta segala makhluk yang ada di antara keduanya. Itulah wilayah dari kekuasaan Allah, termasuk bumi di mana manusia berdiam dan beraktivitas. Sangatlah logis jika seluruh makhluk yang ada di dalam kerajaannya tunduk patuh atau aslama kepada kekuasaannya, yakni tunduk patuh kepada aturan hukum dan undang-undang Allah. Ialah sang pemilik tunggal yang sejati dari seluruh kekayaan yang ada di alam ini. Dia tidak memiliki sekutu dalam menguasai kerajaannya. Coba kita baca dan renungkan Al-Quran surat Al-Isra ayat 111. Tidak boleh ada satupun makhluk yang menjadi pemilik atau raja dari makhluk lainnya. Semua makhluk, termasuk manusia, harus tunduk pada kekuasaan sang pemilik, Raja langit dan bumi. Ketika seluruh makhluk di alam semesta dan umat manusia hidup sesuai dengan apa yang menjadi titah dan kehendaknya, maka kehidupan alam semesta dan alam sosial manusia akan dipenuhi keberkahan, yakni kehidupan yang harmonis, adil, damai, dan sejahtera. Itulah kehidupan jannah, kehidupan surgawi yang diidamkan oleh semua manusia berakal dan beriman. Langit dan bumi beserta isinya akan menjadi sumber berkat bagi kehidupan umat manusia. Penegasan ini dapat dilihat dalam surat Al-A'raf ayat 96. Jikalau penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka karena disebabkan perbuatannya. Ketiga, kedudukan Allah sebagai Al-Ma'bud atau ilah bagi manusia, ilah An-Nas. Dalam surat Al-Fatihah ayat ke-5 dikatakan, hanya kepadamu kami mengabdi dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Sebaliknya, kehidupan jannah penuh berkat tersebut akan berubah menjadi kehidupan neraka yang penuh dengan kutuk atau godob Allah manakala manusia tidak beriman atau berlaku syirik kepada kekuasaannya. Secara bahasa, kata Al-Ma'bud berarti yang diabdi, yang ditaati, yang dipatuhi. Sedangkan kata ilah berarti Tuhan atau Tuan, yakni sesuatu yang dicintai, sesuatu yang dikagumi, atau sesuatu yang ditaati keinginannya. Sehingga dalam kehidupan ini, ada banyak hal yang dapat menjadi ilah atau Tuan bagi manusia di samping Allah, Tuhan yang Maha Esa. Termasuk berilah
atau bertuan kepada hawa nafsu pribadinya, seperti yang Allah firmankan dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 43-44 dan juga surat Al-Jathiyah ayat 23. Namun demikian, yang berhak untuk ditaati segala kehendak dan perintahnya oleh manusia hanyalah kehendak dan perintah Allah, Tuhan semesta alam, la ilaha illallah. Inilah yang juga disebut tauhid uluhiyah. Jika dalam kehidupan ini Anda masih memiliki kecintaan yang melebihi kecintaan Anda kepada Allah dan Rasul-Nya, Anda memiliki keinginan selain keinginan yang diridhoi olehnya, Anda memiliki ketaatan lain selain kepada kekuasaannya, maka berarti Anda telah melakukan kemusyrikan, musyrik uluhiyah. Hubungan antara Allah dengan manusia adalah hubungan antara yang diabdi, ilah atau al-ma'bud, dengan yang mengabdi, hamba atau budak. Sebagai hamba, maka sudah sepantasnya manusia hanya mengabdi taat pada pengabdian tunggal, yakni hanya kepada Sang Tuan yang Esa. Dia yang mencipta, mengatur dan menguasai alam semesta. Inilah fitrah hidup dari manusia yang telah menyadari hakikat dirinya sebagai hamba. Bahkan dalam setiap misi dakwah para Rasul Allah, mereka selalu mengajak dan mengingatkan manusia untuk kembali kepada garis fitrahnya tersebut, yakni menjadi hamba yang menegakkan tauhid uluhiyah. Coba kita perhatikan Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 25. Dan kami tidak mengutus seorang Rasul pun sebelum kamu, melainkan kami mewahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak melainkan aku, maka abdilah olehmu sekalian akan aku. Kemudian coba kita perhatikan di surat Al-Baqarah ayat 133, surat An-Nisa ayat 36, surat Al-A'raf ayat 59, 65 dan 73, surat Al-Ankabut ayat 16 dan juga surat Az-Zumar ayat 11. Sahabatku, sudah semakin jelas dan tegas apa dan bagaimana bentuk kemusyrikan yang sesungguhnya, sesuatu yang teramat penting bagi kehidupan kita. Namun sayangnya luput dari kesadaran kebanyakan manusia. Jika sekiranya saat ini kita hidup di tengah-tengah kehidupan lingkungan bangsa yang musyrik, yang kafir kepada hukum Allah, lalu apa semestinya yang kita perbuat? Duduk diam dan pasrah terhadap kondisi yang ada, atau melakukan teror atau makar kepada penguasa? Tentu tidak demikian. Dalam kondisi malam zulumat seperti saat ini, hal yang mesti kita selamatkan dan luruskan terlebih dahulu adalah akidah atau keimanan kita. Minimal menyucikan dan menjaga akidah atau keimanan kepada Allah dalam kolbu atau kesadaran kita masing-masing. Bagaimanapun, fondasi dasar dari bangunan din al-Islam adalah akidah atau iman kepadanya. Tauhid rububiyah, tauhid mulkiyah, dan tauhid uluhiyah haruslah betul-betul suci dalam keimanan diri kita, minimal dalam kesadaran kolbu. Inilah level iman yang terendah yang dapat dilakukan. Hal yang menjadi dasar penilaian dari Allah adalah iman seseorang. Allah tidak akan membebani sesuatu yang belum pantas atau belum saatnya untuk dilaksanakan. Setiap perintah atau hukum Allah selalu terikat ruang dan waktu. Dia tidak akan memaksakan kita untuk melihat matahari dalam kondisi malam, memaksakan sesuatu yang bukan pada tempatnya, atau memaksakan melakukan sesuatu yang belum pada waktunya, hanya akan menimbulkan kerusakan dan kezaliman. Meskipun kita hidup di tengah-tengah kondisi lingkungan masyarakat bangsa yang musyrik, bukan berarti kita harus turut larut dalam kemusyrikan. Ingat, musyrik itu adalah najis, maka segala ajaran dan pemahaman yang ada di dalamnya adalah sesuatu yang najis dan menajiskan. Sekuat mungkin, segala bentuk kemusyrikan yang sudah dijelaskan tadi harus dapat dihindari dan ditinggalkan, khususnya secara akidah spiritual. Adapun secara praktik, khususnya dalam hal hukum, semua warga negara harus tunduk pada aturan hukum penguasa atau hukum positif. Semoga kesadaran kolbu saya sendiri dan para sahabat sudah tercerahkan dengan renungan ini, dan membuat mata kita bisa melihat mana kehidupan yang hak atau suci, dan mana kehidupan yang batil atau najis, dan dapat membedakan antara keimanan dan kemusyrikan. Jauhilah kemusyrikan itu, karena syirik adalah dosa besar yang tidak akan diampuni olehnya. Bersihkan diri Anda dari kenajisan ideologi musyrik, dan jangan biarkan diri kita menjadi orang-orang yang tunas.